Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan saya Anissa. Saya India Gatasha. Saya Muhammad Amir. Dengan dengan judul yang secara garis besar yaitu harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam bidang pendidikan yang kami angkat sebagai judul presentasi kami yaitu sistem evaluasi belajar dalam proses pembelajaran. Pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 1, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun yang kita ketahui, hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu yang pertama, hak warga negara. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, bagi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ketiga, warga negara di daerah terpencil atau terlatar belakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Yang keempat, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan yang kelima, warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Setelah adanya hak bagi warga negara, selanjutnya undang-undang yang mengatur tentang kewajiban warga negara yaitu yang pertama, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan yang kedua, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi pembelajaran yang menjadi wadah pengukur terkait berhasil atau tidaknya peserta didik menyerap asupan yang diberikan oleh pendidikan dalam proses pembelajaran. Evaluasi sangatlah penting dalam memberikan follow-up terhadap perkembangan peserta didik, baik dalam aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Sejauh ini, evaluasi yang dijalankan dalam suatu instansi pendidikan atau sekolah-sekolah sangatlah monoton. Kalau tidak tes tulis dan tes lisan, paling ya portofolio. Lamanya proses pembelajaran hanya dilihat dari hasil duduk mengerjakan soal dalam waktu yang singkat. Evaluasi pembelajaran yang menjadi wadah pengukuran terkait hasil atau tidaknya peserta didik menyerap asupan yang diberikan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Evaluasi sangatlah berperan penting dalam memberikan follow-up terhadap perkembangan peserta didik, baik dalam aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Sejauh ini, evaluasi yang dijalankan dalam suatu instansi pendidikan atau sekolah-sekolah sangatlah monoton. Kalau tidak tes tulis dan tes lisan, paling yang portofolio. Lamanya proses pembelajaran hanya dilihat dari hasil duduk mengerjakan soal dalam waktu yang singkat. Jujur atau tidaknya dalam mengerjakan soal, evaluasi tidaklah menjadi hal yang utama. Ketika hal ini dikaitkan menjadi emotional question, sistem penilaian seperti ini sangatlah kurang dibenarkan. Seharusnya aspek-aspek itu bersinergi, bukan berdiri sendiri dan saling meremahkan. Adapun realita dalam kehidupan bermasyarakat, yang pertama yaitu kenyataannya nilai dan
peringkat lebih dihargai daripada sebuah kejujuran. Kontribusi pendidikan bagi pembentuk corak dan kualitas masa depan peradaban umat manusia tidak dapat dipungkiri lagi, apalagi dinafikan. Pendidikan hingga abad modern ini tetap diyakini sebagai tempat strategis untuk membuka wawasan dan memberi informasi yang paling berharga mengenai makna dan tujuan hidup sebagai norma-norma yang dipegang. Membantu generasi muda dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan yang esensial untuk menghadapi tantangan perubahan-perubahan di masa depan, menciptakan keseluruhan visi kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa. Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia. Pendidikan sebagai usaha dasar yang dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa depan. Adapun masalah yang pertama, timbulnya kebiasaan bagi pelajar menginginkan nilai instan, dan yang kedua, membuat pelajar berasumsi bahwa guru akan lebih menghargai hasil dibandingkan usaha. Maka dari itu, solusinya seharusnya dengan adanya sistem evaluasi ini, pendidikan lebih bisa mengarahkan peserta didiknya mencapai hasil belajar yang maksimal, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Evaluasi dapat berperan sebagai wadah antisipasi dan pencegahan akan kegagalan proses pembelajaran. Selain itu, pendidikan dapat membentuk hubungan emosional dengan peserta didiknya sebagai pendukung dari segala proses pembelajaran. Karena dalam pandangan penulis, ketika proses pembelajaran disertai dengan hubungan emosional antara pendidik dan peserta didik, proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan suasana inilah yang paling diharapkan oleh peserta didik. Kebanyakan siswa terkadang menganggap evaluasi adalah proses yang menyeramkan dan hubungan emosional penulis dapat menghilangkan anggapan itu. Baik, itulah tadi sedikit dari hasil diskusi kami mengenai sistem evaluasi belajar dalam proses belajar. Atas segalanya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.